Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malul Jinan dengan NIM 103231121, program studi Hukum Tata Negara kelas D, mata kuliah Hukum dan HAM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama ada sejarah hak asasi manusia. Sebelum hak asasi manusia menjadi istilah global, nenek moyang kita sudah mewariskan intinya gotong royong, tepat selera, dan keadilan. Inilah akar HAM Indonesia, terpatri dalam sila kedua Pancasila. Tapi perjalanan menegakkannya pun penuh dengan luka dan harapan. Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar Pasal 28 menjamin kebebasan bersuara, tapi realitanya agresi militer Belanda membunuh ribuan rakyat. Kemudian Konstitusi RIS tahun 50 memberi lebih banyak hak, namun pemberontakan DI, TII, PRRI membuat militer main hakim sendiri. Hak rakyat dikorbankan demi stabilitas. Di Orde Baru mengubur HAM atas nama pembangunan. Siapa berani kritik dipenjara, media disensor, tragedi beruntun terjadi. Pembantaian 500.000 orang tak bersalah pada tahun 1945. Penembakan misterius Petrus tahun 80-an. Marsinah dibunuh karena mogok kerja, dan Santa Cruz 91. 271 warga timur ditembak di pemakaman. Rezim ini menciptakan mesin pelanggaran HAM terstruktur. Pada Mei 1998, darah mahasiswa Trisakti menyiram jalan reformasi. Orde Baru tumbang, era baru pun dimulai. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menambah 10 pasal HAM. Komnas HAM diberi kuasa investigasi, pengadilan HAM dibentuk untuk kejahatan berat. Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghapusan Diskriminasi. Inilah kemenangan rakyat. Setelah reformasi, pengadilan HAM dibentuk untuk kejahatan berat. Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghapusan Diskriminasi. Inilah kemenangan rakyat. Kita punya dasar hukum kuat, tapi HAM bukan cuma teks di kertas. Ia hidup dari keberanian kita memantau negara, mendukung korban, dan menolak tirani. Laporkan pelanggaran ke Komnas HAM, bersuara untuk yang dibungkam. Seperti kata Bung Hatta, hukum yang tidak ditegakkan lebih buruk daripada tidak ada hukum sama sekali. Mari jaga api HAM ini tetap menyala. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia sejak kelahiran. Tanpa terkecuali, hak ini bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia, tanpa diskriminasi ras, gender, agama, ataupun status. Tidak dapat dicabut, tidak boleh dihilangkan oleh negara atau pihak manapun, dan saling terhubung. Pemenuhan hak sipil sampai politik tergantung pada hak ekonomi sosial. Demikian sebaliknya. Filosofis intinya adalah pengakuan martabat manusia yang setara. Secara hukum, HAM dijamin oleh instrumen internasional seperti Deklarasi Universal HAM tahun 1945 yang menetapkan 30 hak dasar termasuk hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. Kemudian materi yang kedua ada hak asasi manusia dan keadilan gender. Hak asasi manusia atau HAM dan keadilan gender adalah dua konsep fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. HAM menjamin hak dasar setiap individu, sementara keadilan gender memastikan bahwa hak-hak tersebut dinikmati semua secara merata oleh semua gender. Keduanya saling terkait erat.
dalam upaya menciptakan dunia yang lebih inklusif. Dalam landasan universal, HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tanpa memandang jenis kelamin, ras atau suku, agama, status sosial, dan orientasi seksual. Kemudian prinsip dasar hukum hak asasi manusia meliputi yang pertama ada universalitas atau berlaku untuk semua orang, kesetaraan atau tidak ada diskriminasi, kemudian tidak dapat dicabut atau tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Contoh, hak manusia untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, hak berpendapat, dan hak mendapat perlindungan hukum. Memahami keadilan gender. Keadilan gender ini berbeda dengan kesetaraan gender. Jika kesetaraan gender memberikan perlakuan yang sama, sedangkan keadilan gender memberikan apa yang dibutuhkan sesuai kondisi masing-masing. Masalah ketidakadilan gender yang terjadi mungkin sering kali karena diskriminasi upah, pembatasan akses pendidikan, kekerasan berbasis gender, stereotip peran gender, minimnya representasi politik perempuan, hubungan simbiosis HAM dan keadilan gender. HAM tanpa keadilan gender akan menjadi tidak lengkap karena banyak yang tidak mendapat akses atau tidak dapat diakses oleh kelompok tertentu. Diskriminasi sistematik masih terjadi. Perlindungan hukum belum merata. Contoh, ada hak pendidikan. Anak perempuan di beberapa daerah masih sulit mengakses sekolah. Perempuan saling mendapat upah lebih rendah dari untuk pekerjaan yang sama. Hak berpolitik, keterwakilan perempuan di parlemen masih minim. Ada tantangan dalam mewujudkan keadilan gender. Yang pertama ada budaya patriarki yang mengakar interpretasi agama dan tradisi yang bias gender. Sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap gender, kurangnya pendidikan kesetaraan gender, stereotip yang harus terus diperkuat oleh media. Terus bagaimana langkah strategis untuk perubahan upaya yang dapat dilakukan? Ada reformasi kebijakan yang pro keadilan gender, pendidikan kesetaraan sejak dini, pemberdayaan ekonomi perempuan, meningkatkan representasi perempuan di politik, kampanye melawan kekerasan berbasis gender, dan pelatihan sensitivitas gender bagi aparat hukum. HAM dan keadilan gender adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Pemenuhan HAM yang sejati hanya mungkin tercapai ketika keadilan gender telah terwujud. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua elemen masyarakat. Mulai dari hal kecil di sekitar kita, bersama kita bisa menciptakan dunia yang lebih adil untuk semua gender. Kemudian, materi yang ketiga ada negara, agama, dan hak asasi manusia. Dalam masyarakat modern, hubungan antara negara, agama, dan hak asasi manusia menciptakan dinamika yang kompleks. Ketiganya seringkali berada dalam tarik-menarik antara kewajiban negara melindungi HAM, kebebasan beragama, dan kebutuhan menjaga ketertiban umum. Kemudian bagaimana peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia? Negara memiliki 3 kewajiban utama. Yang pertama, menghormati, tidak mengintervensi hak dasar negara.
Yang kedua ada melindungi, mencegah pelanggaran oleh pihak lain. Yang ketiga ada memenuhi, menciptakan kondisi untuk pemenuhan hak. Contoh, membuat peraturan anti diskriminasi, menyediakan akses pendidikan dan kesehatan, memberikan perlindungan hukum yang setara. Agama sebagai sumber nilai HAM. Banyak prinsip HAM bersumber dari nilai-nilai agama, perlindungan nyawa atau hak hidup, penghargaan terhadap harkat manusia, prinsip keadilan sosial. Namun, tantangan muncul ketika interpretasi teks agama dianggap bertentangan dengan HAM modern. Ada klaim kebenaran absolut dari suatu agama. Negara mengadopsi hukum agama tertentu. Titik temu antara ketentuan area harmonis perlindungan hak beragama pada pasal 18 ICCPR, larangan diskriminasi berbasis hak agama, menjalankan ibadah. Area konflik potensial, kebebasan berekspresi melawan penghormatan simbol agama, perempuan melawan interpretasi agama, patriarkis, LGBT melawan norma agama tertentu, kebebasan berpindah agama melawan larangan apostasi. Model hubungan negara, agama, dan HAM. Ada negara sekuler, yaitu memisahkan agama dari negara. Contoh, negara Prancis dan Amerika Serikat. Kemudian ada negara agama, yaitu hukum negara berdasarkan agama tertentu. Contoh, Arab Saudi dengan agama Islam dan Vatikan dengan negara Kristen. Yang ketiga ada negara yang mengakui agama tertentu tanpa menjadikan sebagai dasar negara. Contoh negara kita Indonesia dan Malaysia. Negara ideal adalah negara yang mampu menjadi wasit adil antara tuntutan agama dan hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang bijaksana, ketiganya dapat saling memperkaya daripada saling bertentangan. Negara tidak perlu anti agama untuk melindungi HAM, dan HAM tidak perlu menolak dan agama tidak perlu menolak HAM untuk menjaga ajarannya. Terima kasih dari saya. Mungkin 3 materi ini sudah saya cukupkan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau ada tutur kata yang kurang tertata dan kurang teratur, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.